diambil melalui stomata, yang kedua air diambil oleh akar dan diangkut melalui pembuluh kayu atau silem. Silem itu nggak semua silem itu ada banyak di dalam pohon, entah itu di akar, di kayu, di batang, sampai di dalam daun pun ada silem. Terus yang ketiga, cahaya matahari. Sebenarnya fotosintesis bisa dilangsungkan dalam reaksi gelap, tapi syarat utama reaksi gelap itu sebelumnya harus punya energi cahaya yang masuk ke dalam tanaman tersebut. Kalau utuh dia gelap selamanya gitu loh, bahkan dari penanamannya dia sudah sangat gelap, eh, reaksi gelap nggak akan terjadi. Justru terjadinya adalah pembusukan. Nanti yang muncul fungi oranye, bukan proses fotosintesis. Nah, yang terakhir adalah klorofil. Sebelum lebih jauh tentang reaksi, kita harus paham dulu kenapa sih ada fotosintesis dan di mana terjadinya fotosintesis. Karena tumbuhan bersifat autotrof, artinya dapat mensintesiskan makanan langsung dari senyawa anorganik. Senyawa anorganik jelas ya, yang seperti batu, tanah, atau zat air. Nah, itu zat-zat kimiawi yang di dalam tanah itu akan diubah menjadi makanan oleh tanaman. Nah, prosesnya itu di klorofil. Klorofil terdapat pada organel yang disebut kloropas. Mana kloropas? Kloropas ini. Ini yang hijau-hijau itu kloropas. Nah, meskipun seluruh bagian tumbuhan berwarna hijau mengandung kloropas, contohnya di daun ini ya. Daun ini kan hijau, terus batangnya hijau, cabangnya hijau. Nah, tapi sebagian besar energi yang dihasilkan itu cuman di daun-daunnya aja, nggak di batang, nggak di cabang. Nah, klorofil itu memerlukan cahaya akan melewati lapisan epidermis. Lapisan epidermis tanpa warna yang transparan. Artinya cahaya yang masuk ke daun itu akan dipolarisasikan hingga diserap oleh kloropas, nanti masuk ke parenkim palidae atau parenkim parenkim tegak. Nah, terus ada parenkim spons. Ini karena bentuknya dua dimensi. Kalau dibentuk tiga dimensi ini akan membentuk seperti karang-karang yang berlubang-lubang, sedangkan parenkim batang ini dia akan seperti tembok bata. Menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis. Mesofil ada di dalam ini. Selanjutnya yaitu reaksi terang. Reaksi terang apa sih? Reaksi terang itu yaitu proses untuk menghasilkan ATP dan mereduksi NADPH2. Mendapatkan ATP, mereduksi NADP2 hingga menjadi lebih sederhana. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Prosesnya diawali dengan penangkapan foton atau cahaya matahari oleh pigmen sebagai antena. Nah, di sini akan ada daun yang mengambil cahaya matahari itu, menyimpannya juga, dan melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di sini ada ya. Tapi kita harus kenal dulu faktor penentu laju fotosintesis. Apa aja? Ini ada intensitas cahaya, berarti seberapa terang daerah tersebut. Semakin terang, bisa dilihat di sini, semakin terang maka gelombang cahayanya akan semakin turun. Berarti proses intensitas cahayanya terhadap daun itu bisa mengakibatkan kekosongan atau terbakarnya sel hijau daun. Itu semakin besar tidak bagus, semakin rendah juga nanti akan mengakibatkan reaksi yang lain, tidak reaksi terang lagi. Yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Semakin tinggi karbon dioksida di suatu tempat, maka proses pematangan O2-nya akan semakin jemu, alias O2-nya ini tidak akan tidak akan bisa berubah secara konstan, tapi justru akan membuat CO2 yang lebih banyak di daerah tersebut. Pilih opsinya dua jadinya nanti tanaman itu, antara tanaman itu
mati atau tanaman itu menguning, dia nggak menghasilkan oksigen lagi. Terus suhu, semakin tinggi suhunya seperti cahaya ini, maka tanaman juga bisa mati. Terus kadar air, kalau airnya terlalu banyak garam akan mengakibatkan penguningan ataupun perusakan jenis batang. Terus ada kadar fotosintat atau hasil fotosintesisnya, reaksi makanannya. Kalau reaksinya terlalu banyak zat garam atau kebanyakan zat garam, maka fotosintesisnya di dalam daun tuh akan berubah juga. Maaf ya, tadi ada gangguan. Terus yang terakhir, tahap pertumbuhannya. Tanaman itu punya beberapa tahap, dari kecambah, batang tidak sejati, lalu batang sejati. Nah, pada proses ini laju fotosintesis itu berbeda-beda. Ada yang tujuannya memang keluar oksigennya saja, atau ada yang mengambilnya zat gulanya saja untuk pembentukan batang dan daun. Nah, setelah tahu faktor penentunya, maka harus paham juga tentang fotosistem. Fotosistem itu ada dua. Yang pertama fotosistem PS1 atau fotosistem 1, berisi pusat reaksi pada P700. Nah, reaksinya akan ada di sini. Reaksi P700 adalah cahaya yang ditangkap oleh daun di sekitaran 700 nanometer, sekitar ini. Kelihatan ya maksudnya. Terus yang kedua itu fotosistem PS2, berisi pusat reaksi pada 680. Ada sekitar di sini ya. Nah, ini kan ada gelombangnya ya. Nah, disinilah antara dimana reaksi itu stabil atau reaksi yang terang itu bagus gitu untuk tanaman. Ada sedikit fun fact atau kenyataan bahwa di dalam daun itu mereka hanya menerima 3 jenis warna. Nah ya, 3 jenis warna. Karena proses yang sebelumnya, mana tadi? Nih, cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna. Lapisan epidermis tanpa warna berarti kan dia akan terpolarisasi. Nah, warna yang diterima oleh reaksi terang itu biasanya hanya warna merah, ungu, dan biru. Disinilah dia proses fotosintesisnya akan baik bagi tanaman. Nah, reaksi terang juga terjadi di sini tadi sebelumnya ya, di kloropas. Nah, karena tadi ini cuman cuplikan kecilnya, ini dia bentuk aslinya atau kira-kira skema jelasnya. Nah, reaksi terang itu akan terjadi di tilakoid. Di tilakoid ini yang tadi saya bilang bahwa cahaya yang akan diterima tilakoid itu adalah warna merah, biru, dan ungu. Nah, kenapa warna merah, biru, dan ungu? Karena itulah warna cahaya yang paling baik untuk perubahan zat dari yang dibawa oleh silem menjadi zat gula dan pembentukan tubuhnya ATPN, ATPN, ATPA. Nah, sedangkan zat reaksi gelap itu akan terjadi di storma. Di storma itu di luar tilakoid ini. Nah, nanti perubahannya akan menjadi tergantung seberapa lama storma itu bekerja. Nanti zat hijau daunnya itu kan dari tilakoid. Karena tadi warnanya yang diambil hanya warna merah, biru, dan ungu. Nah, warna hijau dan kuning itu akan berputar-putar di sekitar tilakoid. Hingga akhirnya terpantulah ke mata kita warna daun itu hijau atau kuning. Selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap itu punya dua jenis reaksi. Yang pertama itu Calvin-Benson. Pada Calvin-Benson itu biasanya tumbuhan mengubah senyawa ribolusa 1,5 fosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogliserat.
Oleh karena itu, tumbuhan yang menjalani reaksi gelap dengan jalur ini disebut tumbuhan C3. Nah, tumbuhan C3 ini, tumbuhan itu punya dua jenis. Reaksi gelap itu kan tadi saya bilang ada dua jenis. Ada Calvin Benson, ada satu lagi namanya siklus Hartslag. Nah, Calvin Benson ini biasanya dilakukan oleh tanaman-tanaman subtropis. Tanaman-tanaman subtropis itu banyak jenisnya, jadi dia kurang panas, daerahnya yang kurang panas, dan meskipun ada mataharinya sinarnya sedikit, jadi proses itu akan jadi proses Calvin Benson. Mekanismenya, karena dua-duanya reaksi gelapnya sama, mekanismenya juga termasuk sama. Yang pertama berlangsung dalam storma yang tadi ya, storma di luar ini itu akan memperolehnya juga sama, NMD dan PSI ini juga biasanya terjadi di sini. Yang kedua, tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi seperti yang saya bilang, tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang. Yang kedua adalah siklus Hartslag. Hartslag disebut tumbuhan C4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah oksalosetat atau 4 asetat yang menjadi 4 atom karbon enzim yang berperan dalam fosfolinopiruvate karbonsilase. Mekanisme selanjutnya sama mekanisme siklus Hartslag dengan siklus Calvin Benson. Bedanya adalah siklus Hartslag itu akan kembali melalui siklus Calvin. Siklus Calvin itu sama seperti ini. Nah, ada fase fiksasi karbon, fase reduksi, dan fase regenerasi. Ini siklus Calvin. Bedanya reaksi gelap Calvin Benson, dia akan langsung masuk di siklus Calvinnya, tapi kalau di siklus Hartslag dia akan keluar dari siklus Calvin dan mulai memasuki siklus sendiri karena dia punya 3 jenis siklus. Pertama di sini sel bundle seed, terus masuk ke sel mesofilnya, perubahan ATP-nya langsung NMP, berubah lagi hingga NDP. Nah, yang terakhir, produk akhir siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan untuk aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. Nah, reaksi gelap itu jenis tanaman yang biasa dipakai untuk reaksi gelap. Kalau sering makan toge yang ujungnya kuning-kuning, nah itu dilakukan reaksi gelap. Dia akan tumbuhnya lebih besar, tinggi, tapi saat terkena sinar matahari atau pertumbuhan normalnya dia akan terganggu karena tidak memiliki akar yang kokoh dan tidak memiliki siklus Kelvin yang baik. Pada siklus Kelvin yang baik itu akan berubah NADP-nya dan PI-nya menjadi oksigen yang lebih wajar. Kalau di reaksi gelap hanya akan memunculkan glukosa. Seperti kejatuhan kayu. Thank you. Terima kasih. Presentasi saya sekian. Ibu mohon maaf, ini ada sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan?